Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Divtak, channel yang membahas tentang berbagai hal yang pastinya sangat kalian tunggu, yaitu seputar dunia psikolog. Untuk video kali ini kita akan memberikan informasi untuk Anda semua tentang bagaimana cara kerja otak kita saat berpikir katastrofik. Mungkin katastrofik adalah kata yang sangat kurang familiar bagi kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara tuntas. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Divtak dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Kita akan berbicara tentang berpikir katastrofik. Pikiran ini akan muncul jika kita merasa terjebak pada pemikiran terburuk atas situasi yang sedang kalian hadapi, sehingga pikiran buruk ini akan merampas keterangan pikiran kita semua. Berpikir katastrofik merupakan hal yang umum dalam kehidupan kita. Saat rentetan pikiran negatif ini hadir, biasanya kita merespon dengan rasa cemas, stres, dan bahkan panik. Namun tahukah kalian bahwa berpikir katastrofik ini bukan hanya sekedar pikiran buruk biasa? Ya, ada mekanisme di balik semua ini, di mana terdapat proses yang melibatkan struktur dan fungsi otak kita semua. Maka pada video kali ini kita akan menjelajahi labirin otak kita semua dengan memahami seperti apa proses di balik berpikir katastrofik yang jarang sekali diketahui. Selanjutnya kita akan mencoba melihat peran berbagai struktur otak, bagaimana pola pikir tersebut mempengaruhi emosi dan perilaku kita semua. Pada pembahasan pertama, berpikir katastrofik dan juga otak. Ketika kita berbicara tentang berpikir katastrofik, kita harus melihat dari struktur otak, bagaimana mereka bekerja bersama untuk membentuk pola pikir ini. Ada dua bagian otak yang sangat penting dalam proses tersebut, yaitu amigdala dan korteks prefrontal. Keduanya bermain dalam tim yang dinamis di dalam kepala manusia. Untuk yang pertama, amigdala, pahlawan penjaga stres. Amigdala adalah bagian otak yang berfungsi sebagai penjaga kita, merespon ancaman dan rasa takut. Ketika kita merasakan bahaya atau ancaman, amigdala kita menjadi aktif dan mengirim sinyal ke sisanya otak supaya waspada. Namun sayangnya, terkadang amigdala menjadi terlalu bersemangat dalam tugasnya, bahkan membuat kita merasa takut atau cemas dengan situasi yang sebenarnya tidak terlalu mengancam. Selanjutnya nomor 2, korteks prefrontal atau pemikiran rasional dan solusi. Sementara amigdala memainkan peran penting dalam berpikir katastrofik, bukan berarti kita tidak punya kendali sama sekali. Disebut dengan manajer otak kita, korteks prefrontal bertanggung jawab untuk berpikir rasional dan mencari solusi. Ketika amigdala kita mulai beraksi, korteks prefrontal mengumpulkan informasi dan berusaha untuk menenangkan amigdala. Namun terkadang korteks prefrontal kita akan seefektif yang kita harapkan. Pengalaman buruk di masa lalu, perasaan takut dan stres bisa melemahkan kemampuan korteks prefrontal untuk mengatasi amigdala yang panik. Inilah yang menyebabkan kita terjebak dalam pola berpikir katastrofik. Jadi mekanisme otak saat berpikir katastrofik adalah interaksi antara amigdala dan korteks prefrontal. Ketika amigdala menjadi terlalu sensitif, mereka saling mempengaruhi dan menciptakan ketidakseimbangan yang berujung pada berpikir katastrofik. Sekarang pastinya kita mengetahuinya, bukan? Bagaimana otak kita bekerja saat berpikir katastrofik. Selanjutnya pembahasan lain, yaitu proses otak saat berpikir katastrofik. Sekarang kita sudah tahu beberapa struktur penting dalam otak manusia yang terlibat dalam proses berpikir katastrofik. Namun, bagaimana sebetulnya proses ini berlangsung? Ada 3 tahapan utama yang akan kita bahas, teman, yaitu percikan awal, kognitif negatif, dan respon fisik serta emosi. Untuk yang pertama, tahap percikan awal atau initial spark. Setiap proses berpikir katastrofik diawali dengan apa yang disebut dengan percikan awal. Ini merupakan titik di mana pikiran negatif muncul dan memulai perjalanannya. Pikiran ini bisa muncul dari berbagai sumber, baik itu pengalaman masa lalu, perasaan takut, stres, atau bahkan imajinasi kita sendiri. Percikan awal tersebut seperti bahan bakar yang menciptakan api di dalam otak kita.
Selanjutnya nomor 2, tahap kognisi negatif. Setelah percikan awal itu berlangsung, selanjutnya adalah tahap kognisi negatif. Di tahap ini, pikiran negatif tersebut semakin diperkuat dan mempengaruhi cara kita berpikir. Tahap ini merupakan proses di mana otak kita mengintensifkan dan mempertahankan ide-ide negatif tersebut. Selanjutnya nomor 3, tahap respons fisik dan emosi. Pikiran negatif yang sudah merasuk dan bertahan dalam tahap kognisi negatif mulai menciptakan dampak yang nyata di tubuh dan emosi kita. Kita merasakan denyut jantung yang cepat, keringat mulai bercucuran, dan perut kita terasa seperti ada yang mengaduk-aduk. Ini adalah bagian dari respons stres kita. Di saat yang sama, emosi kita pun terpengaruh. Kita bisa merasa cemas, takut, ataupun bahkan sampai panik. Selanjutnya kita bahas apa sih contohnya dari proses berpikir katarospik. Maka berikut adalah sejumlah contohnya. Mari kita coba ambil contoh untuk melihat proses berpikir katarospik berlangsung. Sebut saja kalian sedang bekerja di sebuah proyek. Tiba-tiba kalian mendapat email dari atasan atau SMS ataupun WhatsApp yang ingin bertemu. Percikan awal di sini adalah menerima email tersebut. Otak kalian langsung berpikir, kenapa bos mau ketemu? Apa dia mau membicarakan proyekku? Apa ada yang salah? Tahap kognisi negatif. Di tahap ini kalian mulai mempertajam dan memperbesar pikiran negatif kalian. Kalian mulai berpikir, pasti aku membuat kesalahan di proyek. Mungkin aku akan dipecat. Saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan lain. Bagaimana aku bisa membayar tagihan dan lain sebagainya. Tahap respon fisik dan emosi. Setelah pikiran-pikiran negatif tersebut semakin membesar dan juga semakin kuat, maka stres mulai terasa dalam tubuh kalian. Kalian mulai merasa gelisah, jantung berdebar, sulit berkonsentrasi dan merasa cemas. Emosi pun terpengaruh. Kalian merasa takut, cemas dan juga panik. Jadi, pada dasarnya teman, berpikir katarospik adalah proses yang panjang yang melibatkan berbagai tahapan dan struktur otak. Mengenali proses ini faktanya adalah langkah pertama yang sangat penting untuk menghentikan pola pikir katarospik. Karena sekarang kita tahu bagaimana proses ini bekerja, kita bisa mulai mencari cara untuk menghentikannya. Itulah penjelasan kami tentang bagaimana cara kerja otak kita saat berpikir katarospik. Semoga di video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang suka dengan dunia psikologi. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Diktak dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Terima kasih.